Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di sesi podcast 180 Degrees kali ini yang dilakukan di Manufacturing Digital Hub di area Expo Manufacturing Indonesia G-Expo Kemayoran. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yakni OPT Machine Vision for FA Industrial. Ini dengan pembicara dari Bapak Hindarsyah ya Pak ya. Oke. Beliau ini Regional Sales Manager dari PT Tricot Inovasi Teknologi. Mohon maaf kalau ada salah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak presentasi yang Pak Hindra berikan kepada kita. Oke, silakan Pak untuk waktunya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Pagi ini saya coba akan sedikit paparkan terkait newcomers mungkin ya Pak ya di market Indonesia, karena sebelumnya sudah ada beberapa brand dan OPT Machine Vision landed di Indonesia now. In future mereka akan provide machine vision solution untuk factory automation. Jadi mostly di pabrik itu butuh quality inspection, baik itu 2D visual maupun 3D visual. Kemudian juga ada barcode identification, verification, dan traceability. Nah, dulu kita berbicara data traceability, sekarang kita berbicara visual traceability. Makanya OPT Machine Vision provide solution untuk factory automation, karena in future kita akan menghadapi industri saat ini udah 4.0. Memang cuman Indonesia belum mencapai titik itu mungkin ya, mostly semua pabrik belum mencapai industri 4.0. Nah, dengan adanya tujuan kita ke arah sana, tentu perlu instrumen hardware maupun software yang bisa support untuk industri 4.0. Nah, pagi hari ini tentunya OPT Machine Vision merupakan perusahaan dari China ya. Kita fokus di machine vision komponen, namun in future juga kita sudah menyiapkan new business lini sensing solution dan linear motion. Jadi memang kita fokus ke factory automation. Nah, di sini kita ada tiga. Kita punya comprehensive machine vision lab. Kita punya showroom yang besar ya Pak. Saat ini berdasarkan pengalaman saya, hanya perusahaan ini yang memiliki biggest showroom ya, yang memperlihatkan semua produk dan aplikasi. Kemudian juga kerjasama dengan beberapa university dan institut. Dan kita punya research and development di China, Eropa, dan Amerika. Dan merupakan salah satu largest machine vision component supplier for factory automation in China. Nah, tentu secara enterprise and culture, do one things ya, and do it well for our philosophy. Kemudian secara goalnya sendiri untuk kedepannya akan menjadi global first class machine vision enterprise company untuk meng-create platform ya, semuanya kita create by OPT machine vision staff atau member. Oke, secara company profile OPT start di 2006, mostly udah 17 tahun dan merupakan listing company atau kita sebut di Indonesia TBK company ya. Kemudian juga salah satu largest machine vision component supplier for factory automation. Kemudian juga ada 2.500 employee, setengahnya dari employee kita adalah technical engineer. Memang diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang engineering. Kemudian most comprehensive machine vision lab di China, itu bisa di-compare dengan perusahaan lain. Kemudian juga core bisnisnya kita ada 6. Ya, ada vision system, lighting, kemudian juga ada lenses, kemudian juga ada sensor, ada lithium baterai, dan education. Jadi, dan ini ada beberapa network global untuk sales and services, baik itu di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan kita support mostly 30 negara. Jadi memang namanya nggak kedengaran Pak, apa sih OPT Machine Vision gitu kan, kayak pemain baru yang masuk ke market Indonesia.
Namun secara worldwide perusahaan kami udah 17 tahun dan kami provide solution ke beberapa factory besar ya. Dan ini salah satu lab kami, kemudian kita juga punya fasilitas vision lab, kemudian showroom yang besar dan training center. Jadi kita punya 1.100 engineer ya untuk develop semua hardware dan software dan 290 imaging engineer yang berbasis teknologi gambar. Jadi kenapa kita fokus di machine vision? Karena in future kita berbicara machine learning, deep learning, AI teknologi, Pak. Jadi dan kita akan masuk dunia deep vision teknologi in future-nya. Nah, kita punya tadi saya secara structure kita punya National Postdoctoral Research Center ya, benar-benar fokus di imaging teknologi, kemudian OPT R&D Institute ya, di mana kita bukan hanya kerja, tapi juga kita menyiapkan satu teknologi terbarukan untuk masa depan gitu Pak, seperti itu. Nah ini beberapa customernya OPT Machine Vision, mungkin kalau di Indonesia sudah ada LG ya Pak ya, Vivo, Oppo udah terkenal juga, ABB, Panuk juga salah satu, termasuk Honda juga di sini. Jadi kalau kita lihat Foxconn itu yang bikin iPhone, pabriknya handphone. Jadi benar-benar teknologi kami digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia tentunya. Oke, ini produk line up-nya untuk OPT Machine Vision, ya, vision system, industrial kamera. Ini untuk mata ya Pak ya, capture gambar, 3D laser profiler. Ini kalau di industri manufacturing saat ini untuk pengukuran Pak, micron akurasi, plus minus 0,1 mikron. Jadi ya, dan dia untuk objek yang bergerak pun masih bisa ya. Jadi kemudian kita punya smart code reader ya, mulai dari PGA sampai 20 megapiksel, dan saat ini semuanya basisnya AI teknologi deep learning dan imager processing. Jadi datanya di capture, visualnya kita simpen Pak. One day ada case trouble ataupun audit, kita bisa cari data dan gambar. Kalau dulu kan barcode just capture data, saat ini kita bisa capture gambar dan data, jadi dikawinkan, jadi satu file nama kayak gitu. Kemudian smart flash, one key measurement, mungkin di sini banyak part otomotif, jadi partnya disimpan, klik tombol dia langsung auto ngukur diameter, width, thickness dan lain-lain kayak gitu. Kemudian berikutnya ada lighting, all industrial lighting, kita ada 40 standar lighting komponen, kemudian juga ada custom hampir 32.000 Pak. Jadi kalau teman-teman OEM, machine maker mau bikin lighting khusus ya, karena kan masing-masing provider ya, jadi mereka pengen memprotek bisnisnya. Nah kita bisa provide Pak. Kemudian industrial computer, baik itu yang rack mount atau desktop mount. Kemudian juga all type lenses, telecentric lenses, fixed mount lenses, liquid lenses, dan lain-lain. Oke, ini produk line up kami Pak. Jadi ini juga basisnya kita PC base untuk vision system, di mana kita biasa menggunakan Smart Tree Machine Vision software. Kemudian kita bisa provide di situ scripting juga. Jadi logic functionnya bukan embedded system, di mana nanti UI-nya kita bisa bikin customize runtime atau HMI-nya custom Pak, sesuai kebutuhan in the factory floor. Kemudian secara algoritma bisa support 2D visual, 3D visual, dan deep learning AI seperti itu. Jadi support all brand kamera, bisa connect ke controller kami. Biasa beberapa pemain limited Pak, jadi mereka bikin kamera, just connect dengan kamera mereka. Nah OPT salah satu perusahaan yang semua industrial brand kamera itu bisa connect ke software kami. Jadi kita open platform Pak, jadi nggak membatasi softwarenya hanya untuk beberapa brand. Berikutnya kita ada Smart SDK, di mana biasanya ini kesenangan orang-orang programmer Pak, kalau mau bikin custom software atau UI runtime seperti itu. Oke, nah ini deep learning teknologi yang kami punya, banyak saat ini ramai diperbincangkan ya Pak, AI deep learning vision. Nah ini salah satu yang kami punya.
image classification, object identification, segmentation, defect lah kalau kita sebut di manufacturing ya. Kemudian character recognition atau biasa laser engrave itu punya engine numbering atau marking coding kayak gitu, kita bisa cek. Nah kemudian kita juga bisa connect dengan 3D imaging, jadi semua part otomotif itu kita bisa scan, kemudian kita hasilkan gambar 3D-nya. Dua hal yang kita bisa lakukan, yang pertama adalah surface inspection, yang kedua adalah measurement. Measurement itu intersection, centering, width, diameter, thickness dan lain-lain. Jadi dalam micron akurasi, karena otomotif sangat precise ya, kita bicara precision tools, ya, kita berbicara precision measurement juga. Nah, secara software sistem kita flowchart Pak, jadi bisa custom logic ya, kita nggak embedded. Kemudian software kami ini, jadi kalau beli vision controller itu udah embedded dengan software, softwarenya sudah dapat license developer dan runtime. Jadi secara cost akan lebih efisien ketimbang harus beli Eropa, Amerika biasanya 2 license Pak. Satunya developer, satunya UI runtime, sehingga costnya bengkak. Biasa mungkin bisa sampai 10.000. Only beli software aja Pak. Nah kalau di OVT itu beli vision controller tadi tuh, itu udah dapet ini, otomatis saving costnya besar sekali kayak gitu. Kemudian customize UI, UI-nya itu nggak embedded fix Pak. Jadi kita mau create by on, build up your own vision, kita sebutnya seperti itu, sesuai kebutuhan masing-masing pabrik. Biasa mungkin halaman 1 login, halaman 2 operator view, halaman 3 untuk report statistik ya. Beberapa vision itu nggak bisa memunculkan grafik bar, grafik pie. Nah di OVT itu bisa menampilkan data, bahasanya basisnya sekarang kan udah zaman IoT ya Pak. Orang senang-senang lihat statistik gitu kan. Nah itu kita bisa lihat berapa reject rate hari ini. 1% dari reject rate itu disebabkan oleh apa, sehingga data itu untuk analytical, untuk improvement biasanya seperti itu. Kemudian kita ada script juga Pak, jadi beberapa programmer yang biasa pakai C++, C#, Visual Basic itu kita bisa pakai software kita untuk memodifikasi aplikasinya. Dan ini kita ada vision hardware, Q2C, FV2C, Core i7 ya prosesornya Intel. Kemudian juga kita punya industrial kamera, line scan dan area scan, baik itu global shutter ataupun rolling shutter. Jadi perbedaannya kalau global shutter untuk objek yang kayak di conveyor jalan terus, kalau rolling shutter berhenti jalan. Jadi untuk intermittent product lah seperti itu. Tugasnya hanya capture ya Pak ya. Kalau kamera industrial ini capture kosongan, dia nggak punya Intel chip ataupun FFGA chip. Tugasnya just grab gambar, send to software komputer untuk image processing. Kita sebutnya vision tool Pak. Mau ngecek apa sih dari gambar itu? Seperti itu. Nah yang ketiga adalah 3D laser profiler ya, ini micron akurasi, precise, kita menggunakan dual lens telecentric Pak. Jadi dual lens telecentric ini sehingga menghasilkan gambar untuk any background itu precise Pak. Jadi kalau dia scanning nggak ada yang terputus gambarnya, real 100% imagingnya dia dapatkan, sehingga ketika kita mengukur Z-nya dalam bentuk micron kita dapat precise-nya Pak. Itu sih. Saat ini banyak masalah di beberapa 3D sensor lain itu biasanya untuk mendapatkan gambar yang precise dan pengukuran yang precise itu masalah di scanning processingnya. Nah kita punya 3D sensor, kemudian juga menyiapkan juga SDK-nya. Nah yang berikutnya tadi saya sampaikan kita punya industrial barcode reader. Semuanya bukan laser ya Pak. Kalau zaman dulu kan laser barcode sensor. Nah kita sekarang udah punya imaging smart code reader, mau yang handheld ataupun yang Pixmon, dan teknologinya sudah AI Pak, based on image. Jadi kalau teman-teman beli, Pak ini nggak kebaca nih barcode-nya, nggak perform well 100% reading rate-nya, itu nggak perlu ganti device Pak sebenarnya. Biasa kan bapak-bapak ditawarin, Pak naikin speknya, harganya makin tinggi Pak, alasannya kan performanya makin well. Teknologi sekarang itu nggak perlu Pak, just simpen capture gambar 20, send ke kita train code ulang, update firmware aja Pak, tanpa harus beli unit baru. Kan biasa beberapa pemain alasannya harus
upgrade gitu Pak, gitu kan. Spek yang ini nggak perform well, dia harus upgrade. Nah di kita nggak perlu, dengan spek yang sama, dengan kualitas yang sama, perlu Bapak Ibu ketahui semua brand kamera atau sensor code reader itu pakai Sony CMOS sensor Pak. Cuman teman-teman di manufacturing ini belum pada tahu kalau menurut saya ya. Jadi yang membedakan sebenarnya hanya software operatingnya saja atau UI operating systemnya atau interface-nya seperti itu. Nah kemudian ini ada smart flash untuk 2D measurement dalam bentuk micron akurasi juga Pak. Mungkin di sini udah ada beberapa yang pasang juga. Nah OVT juga menyiapkan smart flash 2D measurement. Nah kemudian industrial PC. Kenapa kita berbicara industrial PC? Emang nggak bisa pakai desktop PC Pak? Environment-nya berbeda Pak antara home appliance dengan industrial grade kita sebutnya. Baru dipasang sebulan 2 bulan udah mulai ngadat ya kalau di factory ya Pak, entah itu gara-gara voltage-nya, arusnya, dusty-nya dan lain-lain. Maka kita siapkan industrial PC atau computing dengan support generation CPU yang terbaru seperti itu. Dan kita juga bisa pasang GPU di dalamnya. Dan ini bisa custom RAM-nya berapa, SSD-nya berapa, dan memang standarnya kita industrial Pak, bukan home appliance. Jadi untuk factory floor, untuk PC, karena kan kadang-kadang gini, factory ketika invest project dia mau lifetime-nya 5 tahun atau 10 tahun, sehingga return of investment-nya itu bisa dapat, seperti itu Pak. Kemudian line scan lenses, kemudian juga ada fixed focal lenses. Nah kamera itu kalau tanpa lenses nggak akan bisa dapetin gambar ya Pak ya. Berapa FOV-nya, berapa DOF-nya, tentunya kita butuh lenses yang tepat seperti itu. Kemudian kita punya liquid lens. Apa sih Pak fungsinya liquid lens? Kan lens ujungnya, jadi gini, perbedaan jarak objek terhadap kamera, itu kalau dia pakai liquid lens, makin jauh harusnya nggak kebaca Pak. Misal dia pakai fixed lens. Nah pakai liquid lens itu lensanya bisa cekung-cembung sendiri Pak. Jadi tanpa harus kita setting, kita udah konfigur di awal dengan objek yang beda-beda lewat di conveyor, kita bisa dapetin gambar fokusnya dengan auto seperti itu. Ini liquid lens. Kemudian telecentric lens biasa banyak dipakai di sini mungkin untuk pengukuran. Nah, perbedaannya dengan fixed lens. Jadi kalau kita punya bidang datar, kalau fixed lens itu pojok kanan, kiri, atas, bawah itu nggak fokus Pak, blur. Tapi kalau pakai telecentric, karena kita mau ngukur berapa sih wide-nya ini dari ke sini, tingginya ini dari ke sini, itu gambar kan harus jelas semua sisi Pak, semua bidangnya. Nah itu pakai telecentric. Jadi kadang-kadang, Pak kenapa vision saya nggak stabil ya? Ya pilih lensanya CCTV fixed lens Pak. Kalau CCTV fixed lens itu bulat fokusnya. Jadi kalau bidang datar kayak gini pasti pojok sini, pojok sini, pojok sini ini blur. Tapi kalau pakai telecentric semua bidangnya gambarnya jelas, tajam. Kayak gitu. Kemudian lighting, OPT sendiri hampir di semua kamera vision pasti butuh lampu Pak. Namanya mata butuh penerangan kan Pak. Dan itu mostly untuk kestabilan inspeksi itu pakai lighting komponen. 44 standar lighting dan 32 custom lighting. Jadi kita sudah memproduce sebanyak ini dan mostly lampu-lampu ini banyak di pabrik Pak. Untuk quality inspection kamera ya tipenya ring light, bar light, coaxial light, color multicolor spectrum dan UV. UV itu misalkan tulisannya nggak kelihatan Pak, ya itu pakai UV light namanya. Baik biasanya untuk security product atau banking banyak sekali gitu. Nah ini custom light Pak, yang tadi saya bilang biasa beberapa sistem integrator, mesin maker pengen special lighting di mana orang lain nggak bisa nyontek gitu loh Pak bahasanya dan nggak bisa cari model itu di pasaran. Nah itu harus nanya ke maker atau provider solutionnya. Ini yang terakhir adalah light controller. Jadi lampu tentu perlu supply. Jadi satu controller bisa mensupply 4 lampu, 8 lampu atau 16 lampu. Kita bisa extension. Nah tentu secara aplikasi kita provide hampir semua lini bisnis industri manufacturing. Otomotif, tire, kemudian juga ada packaging, printing, farmasi, food beverage kayak gitu. Hampir semua butuh quality inspeksi Pak.
Karena gini, kalau mengandalkan operator kerja 24 jam matanya beler Pak, kayak gitu. Tapi kalau pakai alat 100% objek lewat, kita mau kontrol apa? Kita ngontrol kualitinya, kita mau identifikasi barcode-nya. Depend on requirement sebenarnya Pak, gitu. Oke, nah secara industri di F&B nih Pak, ya kalau kita lihat kan makanan pasti perlu dicek kualitinya. Ada foreign material apa enggak atau bentuknya cacat. Di beverage juga sama, codingnya, capnya, liquid levelnya, labelnya, semuanya kita perlu kontrol. Berbicara di farmasi sama Pak, tablet, missing tablet, cracking, chipping, mix up produk, kemudian juga pharmacode. Di medical device apalagi kan, dia bersentuhan dengan kita langsung dan itu perlu dikontrol precise kualitinya. Ya ini beberapa industri otomotif hampir semuanya Pak, stamping, welding, painting, assembly, inspeksi, final inspection ya, semuanya perlu kontrol karena precise, salah berapa mili aja nggak bisa dipasang kan Pak, seperti itu. Kemudian juga pabrik rokok, pakai nggak Pak? Pakai Pak. Rokok kalau nggak disorting tembakaunya itu ada plastik, ada paper, macam-macam lah kayak gitu, sehingga perlu kita sorting. Packagingnya ataupun produk jadinya pun kita perlu lakukan traceability. Kemudian pabrik chemical atau pestisida lah Pak, ini sesimpel ini pun mereka cek kayak gitu. Kemudian pabrik oli dicek nggak Pak? Dicek Pak, salah label, maksudnya punya Federal ternyata punya yang lain kayak gitu. Nah ini beberapa case lah gitu kan. Nah kemudian di pabrik ban, mulai dari tire building sampai produk jadi bannya Pak. Ya mungkin teman-teman kan jarang masuk ke sini, tapi semua station ini perlu quality, perlu inspeksi, perlu identifikasi, gitu loh Pak. Kemudian juga, ya ini sedikit video aja sih dari OVT untuk 3D profiling kan. Jadi kalau kita lihat 3D laser profiler ini bisa inline membaca produk satu-satu Pak, tanpa statik ya, jalanin di conveyor, kemudian kita scanning. Kita bisa ukur nih berapa diameternya, berapa thicknessnya, berapa width-nya, centering point, ada komponen yang hilang apa enggak gitu kan. Nah ini kita pakai dual telecentric sehingga gambar yang kita scanning tentunya precise Pak, seperti itu. Jadi hampir di semua industri, apalagi terutama otomotif ya Pak, nah ini perlu alat untuk precise measurement seperti itu. Itu sih yang kita bisa sampaikan. Ini beberapa video yang kita bisa kasih lihat Pak ya. Mungkin itu Pak dari saya untuk pengenalan OPT, Machine Vision. Masih ada video lain, saya rasa cukup untuk podcast hari ini ya Pak ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ini sangat menarik sekali nih karena OPT Machine Vision ini saya lihat videonya aja udah oke. Berarti ini sangat detail sekali ya Pak ya, karena tadi hitungannya adalah mikron ya. Betul sekali Pak. Milimikron atau mikron aja? Milimikron. Milimikron Pak. Milimikron. Milimikron, okay. Bukan hanya mikron, milimikron. Paling kecil itu. 0,1. 0,01. Ya, jadi saya membayangkan. Ada seperibu 0,001 gitu kan Pak, kayak gitu. Paling saya membayangkan seberapa kecil gitu ya. Ya, gitu ya. Karena di otomotif sendiri, misalkan roughness, diameter itu kan precise Pak. Ya, sedikit dia melencet pasti kualitasnya akan bermasalah. Dia menghindari adanya defect ya. Betul, kayak gitu. Ini bukan hanya measurement aja sih Pak dengan 3D ini. Sebenarnya dia juga surface itu nanti kalaupun ada yang defect, cacat, itu warnanya akan berubah Pak. Akan kelihatan. Akan kelihatan. Ya scratch, bari, dentit kayak gitu. Seperti itu sih. Oh. Ya kita udah di Vietnam kita compete dengan beberapa kompetitor ya. Kualitas gambarnya lebih better sih. Oh iya? Dengan cost yang lebih efisien Pak. Seperti itu. Ya memang ini brand baru masuk ke Indonesia, tapi saya pastikan teknologinya high tech sih. Iya, ya, kayak gitu. Nah, ini biasanya sambil ini video juga tayang nggak apa-apa. Nah, saya akan ada sedikit pertanyaan sih Pak biasanya. Kalau dari sisi pengguna dalam hal ini kan dalam industri ya. Biasanya saya mau menjajaki sebagai pengguna baru nih, apa saja sih tahapannya gitu supaya
hasilnya tuh sesuai ekspektasi kan biasanya ada Ya, yang kalau berbicara project machine vision ya Pak, semua project based on jam terbang saya gitu dari dulu sampai sekarang, ya biasanya kita lakukan gemba, visit bareng, kemudian kita lakukan assessment. Kita mau ngecek quality atau kita mau ngecek barcode, kita mau measuring atau quality inspection. Nah itu kita detailing dulu, requirementnya sampai sejauh mana, sistem yang di request oleh customer sampai sejauh mana, perlu reporting database apa enggak, kemudian secara sistem ini high speed atau low speed atau medium speed kayak gitu, depend objeknya static atau dynamic kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ada beberapa poin, biasanya kita kirim inquiry evaluation form atau biasanya mereka sudah pernah pakai, kita mau replace ke OPT tanpa mengganggu sistem yang ada itu bisa Pak. Oke. Iya. Ya karena biasanya kan kalau sudah existing jalan nih tiba-tiba ada sistem kan biasanya habitnya orang pertama malas belajar ketika ada teknologi baru. Cuman kalau memang harus dipaksa, ya memang dia harus baca kan atau belajar lagi. Nah dengan adanya OPT ini ketika dia masuk, dia prosesnya ini tidak langsung mengganti atau bagaimana dia Pak? Ya kalau secara replacement dari OPT sendiri, tadi saya bilang kita bisa connect ke all brand kamera. Jadi kalau di situ udah ada computing, kita tinggal tanamkan software, kemudian kita kasih dongle-nya Pak. Nanti tanpa merubah sistem rejector, tanpa merubah sistem, ya kita hanya ngerubah UI-nya aja, tampilannya sesuai yang dibutuhkan gitu kan. Perubahannya secara pelan-pelan, jadi nggak langsung. Biasanya ada yang perubahan drastis langsung. Enggak. Biasanya kan end user langsung kita kaget. bikin mirip persis yang sebelumnya, tapi memang versinya OPT kayak gitu. Cuman di situ kan ada beberapa poin. Biasanya kalau di software itu kan, Pak saya request user access atau level password, kemudian juga Pak bisa nggak ada statistik graphic bar atau pie chart kayak gitu kan, atau data-data lain lah. Kemudian bisa nggak save image NG, produk yang NG disimpan. Apakah bisa nggak datanya database-nya MySQL atau Excel kayak gitu. Kemudian ada event log-nya nggak? Nah, semua itu kita bikinkan buat mereka Pak, seperti itu. Oh berarti bagi end user akan merasa untuk effort itu tidak harus drastis banget ya. Jadi mereka juga akan perlahan-lahan sih. Biasa kalau yang udah biasa pakai machine vision sih nggak terlalu, dia akan compare ini mau user friendly atau future-nya lebih lengkap gitu Pak. Karena biasanya saat ini basisnya banyak orang berbicara IoT, mereka biasanya dulu vision itu stand alone Pak. Ya untuk alat sorting aja gitu. Betul. Datanya nggak ditarik, nggak dianalisa. Kalau sekarang datanya dari grafik yang kita hasilkan, mereka bisa nganalisa. Ini defect gara-gara apa sih gitu kan? Runut ke belakang ya Pak ya gitu loh. Nah itu beberapa factory yang menerapkan vision karena rugi Pak. Kalau Bapak cuma beli kamera hanya buat sorting. Oke NG aja buang gitu. Tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Maksudnya gini, dari OKNG tadi penyebabnya apa sih, kan runutnya gitu Pak. Kita pasang alat ya, menghindari waste banyak sebenarnya. Satu waste banyak, kedua kita harus mengeliminate masalah di belakangnya gitu, karena penyebabnya kan proses sebelumnya. Kayak gitu. Kalau di pabrik minumnya kan masalah di capping, masalah di liquid level, tentu yang di touch kan bukan mesin yang lain, yang berhubungan dengan filling mesin, dengan capping mesin, dengan labeling mesin, seperti itu sih Pak. Jadi itu salah satu keunggulan dari kita juga. Mostly sih tentu beberapa perusahaan sekarang cari pricing yang kompetitif ya Pak, untuk efisiensi. Karena kan ya dulu boleh vision itu mahal 10-20 tahun yang lalu, sekarang vision udah nggak mahal Pak, saya pastikan itu gitu loh. Yang dimana orang-orang wah udah berbicara mau implement project vision itu harganya mahal Pak gitu. Apalagi berbicara 3D tadi Pak. Nah, itu dia. Belum banyak perusahaan di Indonesia yang mengimplementasikan kamera 3D, karena sekali proposal harganya 1M 2M kayak gitu. Nah OPT salah satu provider kita, harganya kalau saya bilang kompetitif ya Pak ya. Kalau boleh saya bilang sebenarnya dengan data yang saya punya paling murah Pak. Paling ekonomis. Betul. Kalau dibilang ya. Seperti itu 3D kami itu bukan hanya hardware, tapi sudah 3D hardware, kabel, controller,
komputer dan software. Udah satu pak, jualnya bukan perintilan Pak, satu set. Satu solusi berarti. Satu solusi dan tinggal pakai aja. Dan itu selisih harganya dengan Eropa 3 kali lipat lebih murah. Oke. Dengan China-nya sendiri yang kompetitor sekelasnya ini kita setengahnya Pak. Setengahnya. Betul. Saya pastikan karena saya udah analisa beberapa data, termasuk Japanese brand lah, Omron Kiin kayak gitu. Oke. Nah, biasanya gini Pak, ada beberapa pertanyaan juga kalau dari saya ini. Kalau mulai dari tadi ada namanya kayak semacam assessment, itu dibutuhkan berapa lama waktunya sih Pak biasanya? Sebenarnya 1 hari kita collect data sih Pak. 1 hari itu udah Iya, cukup? nggak nyampe 1 hari, biasa setengah hari ya kita Dengan survei take foto, mau dipasang di mana lokasinya, kemudian kita assessment data-datanya, kemudian muncul nanti sizing produk yang tepat untuk kita implementasikan seperti itu. Oke. Jadi biasa beberapa teman-teman Pak Indra ada waktu minggu depan ya kita plotting jam sekian sampai jam sekian untuk Ginba. Ginba. Contoh kemarin kita dari beberapa factory, kemudian kita survei, mungkin makan setengah hari ya Pak, karena memang proyeknya misalkan banyak gitu kan. Kalau cuma satu sih ya nggak lama gitu kan. Ada beberapa mungkin yang biasa di dalam pabrik Pak, spot ini, station ini gitu kan. Jadi ya mostly kita collect banyak data sih kayak gitu. Nah, yang berikutnya sih dari PT Tricot sendiri ada nggak sih semacam kayak kendala tapi yang menjadi sebagai challenging banget nih ketika ada project yang ini kok nantang banget gitu loh. Ya biasa inspeksinya yang aneh-aneh aja permintaannya Pak, yang di luar kalau secara visual nggak bisa kelihatan udah pasti nggak bisa kita inspeksi. Kemudian biasanya juga space atau penempatan unitnya nggak ada space di lapangan, cuman dipaksain gitu kan. Nah, kendalanya biasa seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak yang kayak yang paling menurut Bapak tuh nggak make sense gitu loh? Ada Pak, ada aja permintaan user yang aneh-aneh kayak gitu. Ada. Cuman maksudnya kadang-kadang karena knowledge, maka kita harus transfer dan edukasi terlebih dahulu customernya, seperti itu sih Pak, supaya mereka paham. Gak semua visual itu bisa kita deteksi gitu kan. Ada beberapa hal lah kayak gitu. Karena kamera sendiri itu kan macamnya beda-beda Pak. Ini yang basic lah kita sebut 2D kamera, 3D kamera, hyperspectral kamera, thermal kamera. Yang paling tinggi kan X-ray ya kita sebutnya kayak gitu. Nah itu sih Pak. Jadi dengan 2D kamera, cuman kan makin tinggi ke atas harganya makin fantastis kan Pak gitu kan. Cuman kadang-kadang customer pengennya low cost budget, pengen semuanya gitu kan yang dicapai, betul. Oke, terima kasih Pak Indra untuk acara sesi hari ini dari PT Tricot. Terima kasih untuk uraian untuk OPT machine ya. Ini teknologi buat kalau bagi saya sendiri sih sangat masih baru ya. Saya masih dari awam juga. Ternyata banyak modelnya, lensa itu juga tadi ada lensa yang liquid lensa itu ya. Jadi bisa menambah lah pengetahuan. Ya, jadi kalau Bapak biasa pakai kamera DSLR kayak gitu ya, lensa itu macam-macam ternyata Pak. Dulu juga kita cuma tahu satu tipe lensa kan gitu kan. Ternyata pericentric lens, kata dioptrik, banyak ya ternyata setelah main di dunia vision kayak gitu. Jadi ya kita kan menghadapi berbagai macam bentuk produk, environment dan lain-lain, itu nggak bisa standar satu tipe. Ya, ternyata harus disesuaikan dengan di lapangannya. Mungkin itu sih Pak dari saya. Nah ini Pak, satu closing statement dari Bapak aja aku minta. Apa sih harapan Bapak ketika di event ini ya, di event manufacturing Indonesia ini untuk di Tricot sendiri ataupun dengan dunia manufacturing yang begitu luas di sini. Apa harapan dari Bapak sendiri? Karena Indonesia agak telat ya Pak untuk vision engineer. Karena di negara asing udah puluhan tahun dan kita baru berangkat AI ini belakangan ini. Maka mostly ekspektasinya industri manufacturing ataupun juga institusi ataupun organisasi ataupun dunia pendidikan itu bisa menghasilkan banyak vision engineer Pak. Jujur di kita kenapa mahal? Ya karena knowledge-nya nggak tahu. Knowledge-nya belum gitu loh. Jadi itu salah satunya. Semakin banyak kita menghasilkan vision engineer di Indonesia, maka teknologi ini akan lebih murah. Ya kan? Kenapa harus
kiblatnya Jerman, kenapa harus kiblatnya Amerika atau Jepang? Karena di Indonesia sendiri segelintir vision engineer. Masih sedikit ya. Jadi imaging processing itu materinya juga baru masuk beberapa tahun belakangan ini karena AI-nya meningkat gitu kan. Iya. Tapi padahal teknologi itu udah puluh tahun yang lalu di Jerman ataupun di Amerika. Itu yang menyebabkan ekspektasi saya Indonesia menghasilkan banyak vision engineer lah. Kita doakan saja mulai dari dunia pendidikan sih Pak sebenarnya ya yang genjotin supaya AI bisa tambah maju di sini. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk sharingnya. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti selalu perkembangan terbaru dari dunia manufacture dan ingin menjadi bagian dari pameran terbesar, silahkan mengunjungi di website manufactureindonesia.com untuk melakukan registrasi. Di sini bisa dilihat untuk perkembangan apa saja, teknologi apa saja yang sudah ditambahkan atau sudah saat ini sedang berkembang di sana. Terima kasih untuk hari ini, kita tunggu untuk narasumber berikutnya. Selamat siang.